selamat malam semuanya. Halo Sobat Joy. Perkenalkan, nama saya Jody Riarik. Jadi 1 jam ke depan saya akan menemani Sobat Joy dalam acara Joy Live Talk. Hai Dokter Yeni. Hai Mbak Jody, apa kabar? Iya. Udah lama banget ya nggak ketemu ya kita. Iya bener banget. Terakhir kamu pas aku pasang behel ya? Iya, aku pasang behel. Jadi teman-teman aku dulu tuh pasang behel di Joy Dental. Tuh giginya sekarang rapi. Kalau teman-teman kan banyak yang nanya, Dok, kok giginya bisa rapi gitu. Jadi aku pasang behel di Joy Dental. Hai teman-teman yang baru bergabung. Jadi ini acaranya namanya Joy Live Talk, yaitu acara live Instagram klinik gigi Joy Dental yang rutin diadakan setiap 2 minggu sekali ya Dok ya? Iya, benar sekali. Iya. Jadi 2 minggu sekali kita akan mengadakan Joy Live Talk, isinya konten edukasi untuk semua masyarakat. Iya, edukasi mengenai seputaran permasalahan gigi Sobat Joy gitu. Oke, live kali ini kita akan membahas seputar high-tech behel atau bermacam-macam behel canggih dengan teknologi tinggi. Oke, jadi malam ini saya nggak sendirian, saya bersama Dokter Yeni. Hai, halo. Ini dokter yang menangani saya waktu pasang behel ya Dok ya? Iya, benar sekali. Ini kebetulan dulu juga Jodel ya ada keluhan, terus kita juga sempat ngobrol banyak, diskusi, kemudian kita juga memutuskan behel apa yang cocok buat Pak Jodel. Iya, bener-bener. Pada saat itu behel yang saya pakai itu udah paling canggih ya Dok ya? Iya. Pada saat itu, dan teman-teman tahu nggak sih sekarang ada banyak behel yang jauh lebih canggih lagi. Bener-bener ini ya Dok ya, pokoknya dia nggak bikin sakit. Jadi kan teman-teman tuh banyak yang takut ya kalau mau pasang behel tuh takut. Pernah nggak sih pasang behel terus takut sakit gitu, terus atau nggak ada waktu buat kontrol, atau nggak percaya diri gitu mungkin kalau giginya pakai behel. Nah Dokter Yani ini punya semua solusinya Ya. gitu ya Dok ya. Nah, pada malam ini nanti kita akan bahas macam-macam behel ya, tapi yang high tech itu jadi kita perkembangan bracket itu sekarang tuh banyak banget. Jadi Mbak Jodel nanti kalau misalnya melihat seperti ini, nah kalau dulu Mbak Jodel kan pakai yang karet nih. Oh iya, Transparan karet yang safir, tapi sekarang tuh ternyata banyak banget gitu di atasnya itu masih banyak yang lain teknologinya ya. Jadi bedanya apa sih behel yang tradisional atau kita bilang konvensional dengan behel yang sekarang kita banyak disebutnya juga self ligating ya. Jadi kalau misalnya behel yang pakai karet yang biasa Sobat Joy banyak temukan itu seperti ini contohnya. Nah kalau seperti ini ada karetnya yang mengikat, nanti akan menyebabkan gaya friksinya atau pergeseran giginya akan semakin berat, jadi pasti dia akan lebih sakit. Tapi beda halnya kalau dengan teknologi yang sekarang. Kita ada behel namanya self ligating. Ini saya copot dulu ya, contohnya kalau nggak pakai karet gimana sih gitu. Nah seperti ini. Kalau tadi kita geser kawat itu berat banget, nah kalau sekarang coba dilihat. Nah, geser kawatnya itu ringan banget. Jadi itu nggak lebih sakit ya Dok ya? Iya benar sekali. Jadi karena dia gerakannya tuh ringan sekali, daya friksinya juga sangat ringan karena tidak ada karet yang mengikat bracket ini. Dan bracket ini self ligating itu dia punya pengunci sendiri. Nah, jadi bisa cepat pasang seperti ini. Tapi bukan pasiennya yang copot ya, dokternya yang copotin. Nanti jangan sampai copot sendiri di rumah. Nah, ini ada penguncinya khusus. Nah, seperti ini nanti bisa ditutup, bisa dipasang. Dan karena dia daya friksinya sangat rendah, jadi dia lebih nggak sakit. Kemudian dia juga jadi lebih singkat. Jadi kalau untuk yang takut sakit, ini bisa jadi salah satu solusi ya. Kemudian waktu kontrolnya beda Mbak Jody. Oh iya. Jadi kalau yang pakai karet itu waktu kontrolnya bisa 3 minggu sekali datang ke klinik. Nanti kalau yang sibuk, yang banyak
kerjaan di luar atau misalnya pas lagi nggak sempat 3 minggu sekali atau misalnya di luar Jogja. Nah, kita nawarin ada yang namanya solusinya itu behel self-ligating. Ini bisa kontrolnya 1,5 bulan sampai 2 bulan. Jadi lumayan agak lama. Tapi untuk jangka waktunya gimana tuh, Dok? Kalau perawatan ini biasanya lebih singkat. Lebih singkat dibanding yang tradisional atau konvensional. Jadi kalau ada jurnal yang mengatakan dengan perawatan behel self-ligating itu bisa lebih cepat sekitar 6 bulan. Jadi lebih nggak sakit dan jangka waktunya tuh lebih singkat ya, Dok ya? Iya, benar. Keren banget. Udah nggak sakit, terus waktu kontrolnya juga lebih lama, terus juga bisa lebih singkat. Wow, ini baru keluar ini ya, Dok ya? Iya, baru keluar. Dan teman-teman tahu nggak sih di satu Jogja ini ya yang paling canggih itu baru di Joy Dental ini. Jadi dulu sebelum saya pasang behel, Dok, saya tuh sempat keliling cari-cari nih mana nih klinik gigi yang bagus gitu. Ya, dan akhirnya kecantol sama Joy Dental ini. Emang harus cari referensi dulu. Waktu itu saya mau cari yang paling canggih, Dok. Gitu, dan ternyata emang sini nih nggak ada duanya, bener-bener Joy Dental. Aduh, luar biasa. Teman-teman kalau mau tanya-tanya boleh ya, karena kapan lagi kita bisa dapat informasi secara gratis ya kan? Iya. Iya. Materi selanjutnya. Nah, kelihatan ya? Ini nih ada macam-macam ya jenis self-ligatingnya ya, Dok ya? Iya, benar sekali. Teman-teman bisa lihat langsung. Jadi kalau misalnya kita lihat yang paling atas itu bracketnya masih bracket konvensional yang tadi saya sudah pernah bilang, Mbak Jodil, itu pakai karet, terus juga dia lebih terasa lebih sakit ya, lebih pegel gitu. Tapi kalau misalnya self-ligating dia tekanannya kan lebih ringan dan pastinya juga jadi lebih nggak sakit. Iya. Kemudian yang di bawahnya lagi itu udah mulai bracket Damon, namanya bracket Damon Clear. Jadi secara estetik dia baik, kemudian dia juga cepat gitu kan, nanti jadi bisa dapat semua gitu kan. Tapi dia tetap kelihatan ya, walaupun misalnya nggak terlalu ini, tapi tetap ada nonjol dikit gitu. Nanti kita akan bahas lagi yang lainnya gitu, yang lainnya masih ada kok, tenang aja gitu. Tapi dia bening ya, Dok ya? Bening, bagus. Bening, jadi kayak samar-samar gitu loh. Ya, nanti kita ada contoh foto yang benar-benar pasien kita, jadi benar-benar bisa lihat sendiri gitu, gimana sih bracketnya gitu kan. Nah, selanjutnya ada apa lagi tuh, Dok? Ini contoh ya, contoh kasus. Ini menggunakan kita punya yang pertama itu Damon 3MX gitu. Jadi di antara self-ligating, Damon 3MX ini sudah yang paling ekonomis. Jadi dia secara harga juga paling terjangkau lah gitu. Paling terjangkau. Dia untuk untuk kasus yang berat juga bisa, terus juga tapi dia secara ukuran bracket. Nah, karena Damon itu sendiri itu dia keluar dengan berbagai macam seri. Ini seri yang agak lama, tapi dia masih sering dipakai juga. Jadi nggak usah khawatir, walaupun lama tapi memang dia secara bentuk jadi mungkin agak lebih besar, nggak jadi ukuran. Jadi kalau untuk bracket Damon 3MX ini, selain ukurannya mungkin dia agak besar, kemudian juga agak tebal gitu, karena nanti akan ada ukuran yang lain gitu. Nah, makanya bracket Damon ini juga berinovasi terus. Kita juga ngikutin terus gitu. Nah, apa aja nanti kita lihat lagi ya. Nah, ini contoh. Ini yang clear. Ini nggak kelihatan nih, Dok ya? Ya, benar. Ini solusi buat teman-teman kalau mau pasang behel, tapi malu gitu kan, kelihatan kayak ada pagernya gitu. Kamu bisa pakai yang ini nih. Dia bening, nggak kelihatan ya, Dok ya? Nggak kayak samar-samar ya. Itu kalau misalnya kelihatan sedikit ada warnanya, itu karena baru pasang. Jadi kalau baru pasang biasanya kita ada penandanya ya. Jadi kayak sign-nya gitu. Jadi pasang behel itu juga nggak boleh asal-asalan, jadi nggak boleh kebalik kanan kiri atas bawah, itu semua harus sesuai dengan penempatan yang benar. Ya, ini nih yang saya suka dari dokter Yeni nih ya.
dokter ini tuh bener-bener perfeksionis banget, dan aku juga orangnya perfeksionis, jadi nggak mau tuh geser dikit aja tuh nggak mau gitu. Biasanya kalau geser dikit langsung saya ulang. Iya, langsung diulang loh, garansi. Bener-bener di dokter nih. Makanya kita harus memberi pelayanan yang terbaik ya. Iya. Nah, di sini kita bisa lihat secara estetik bagus banget diamond clear-nya. Memang dia ukurannya juga agak sedikit tebal, tapi dia karena dia bening jadi nggak terlalu kelihatan kalau senyum. Nah, kita punya juga loh yang lainnya di atas itu. Oke, ini ada pertanyaan dari Ayu Larasati. Umur berapa ya dok boleh mulai pasang behel? Oh iya, Sobat Joy Dental, ini paling sering ya ditanyakan, berapa sih umur untuk mulai pemasangan behel? Jadi sebaiknya itu kita menunggu sampai gigi taringnya keluar. Nah, kalau gigi taring keluar itu bisa umur 11 gitu, 11, 12 itu udah mulai keluar. Nah, kalau untuk pasang behel yang cekat ya, maksudnya yang benar-benar dipasang di pasien. Tapi kalau misalnya perawatan sebelum pasang behel itu juga ada. Misalnya anak kecil gitu, umur lengkungnya kecil banget, kita mulai nyiapinnya juga bisa. Tapi mungkin nggak pakai behel. Jadi alat orto itu sebenarnya bukan hanya behel. Jadi pakai apa itu dok? Kalau nggak pakai behel? Ya, itu namanya tooth trainer. Jadi, jadi pakai trainer. Kalau sekarang tuh saya lihat kok ngetren ya, teeth trainer gitu kan, teeth trainer. Nah, itu katanya diklaim bisa untuk merapikan. Padahal itu sebenarnya untuk mempersiapkan lengkung gigi sebelum pasang behel. Iya, jadi kalau misalnya masih umur tumbuh kembang itu ada macam-macam jenisnya juga. Jadi kalau misalnya butuh untuk lengkung yang lebih baik gitu, lengkung yang lebih besar, tadi kecil banget terus kita mau melebarkan, nah itu alangkah baiknya kita mempersiapkan mungkin di luar behelnya, sebelum behelnya itu. Oke, ada pertanyaan lagi dari Dana, dok kalau waktu pasang behel minum air panas gimana dok? Oke, wah ini kayaknya udah pengalaman nih. Yang udah menanyakan minum panas, minum dingin gimana, Mas Danang ya tadi ya? Iya. Mas Danang mungkin jangan sudah pengalaman nih. Udah pengalaman. Jadi memang benar. Jadi ketika awal kita pasang behel, itu kita menggunakan kawat yang kecil dan lentur. Nah, kawat ini disebut dengan kawat thermal. Jadi dia sangat sensitif sama perubahan suhu. Jadi ketika kita minum dingin, dia terasa agak kenceng nih karena kawatnya kontraksi gitu. Tapi kalau misalnya pakai ya minum yang anget gitu, dia akan memuai. Jadi dia terasa nggak terlalu sakit. Ini juga bisa sih jadi tips seandainya baru pertama kali pasang behel, bisa pakai minumnya anget-anget dulu. Nah, itu ngurangin tekanannya gitu. Itu ada pertanyaan satu lagi ya, waktu Kak Joy pasang behel dulu apakah ada gigi yang dicabut? Ada, tapi benar-benar nggak sakit. Karena aku dengar kesaksian dari teman-teman yang lain yang pernah cabut gigi, terutama gigi geraham, itu kan sensitif banget ya. Kalau di dokter yang yang asal gitu bisa fatal karena bisa pendarahan dan segala macam. Tapi kalau di sini tuh benar-benar nggak sakit. Karena tertib banget di sini tuh udah dikasih tahu, ntar habis ini kamu jam segini minum obat, jam segini minum obat gitu. Jadi benar-benar nggak sempat ngerasain sakitnya gitu. Ini bener guys, aku belum pernah pasang di sini dan ini bukan endorse gitu. Pengalaman pribadi ya Mbak. Iya, ini pengalaman pribadi. Karena aku suka banget sama pelayanannya di sini tuh benar-benar luar biasa. Keren banget. Teman-teman di follow dulu Instagramnya, nanti jangan tanya-tanya lagi di DM, biasanya banyak yang tanya-tanya kan. Akhirnya baju dilembalasin. Iya. Oke, dok, mari lanjut ke foto yang selanjutnya ya. Iya, nanti kita di Joy Dental itu juga ada bracket self ligating, namanya bracket smart clip. Nah, teman-teman sobat Joy Dental dan juga teman-teman Mbak Jodil itu bisa lihat ya di slide-nya. Wah, itu giginya benar-benar maju mundur, naik turun mungkin ya. Jempale. Nah, itu bahasa Jawanya apa kayak jempale ya. Jempale. Jadi gigitannya pun terbalik. Jadi rahang atas tuh kan harusnya di luar, dia malah di dalam gitu. Jadi di sini kita mempunyai bracket namanya smart clip. Itu bisa untuk bracket yang
benar-benar untuk crowdingnya berat banget. Jadi crowding tuh maksudnya berjejal gitu ya, kalau bahasa Mbak Jody. Iya. Ini jempale apa Mbak Jody? Menculat. Nah, jadi nggak usah khawatir Sobat Joy Dental. Kalau misalnya kondisinya seperti ini pun kita bisa. Jadi kalau menggunakan self ligating itu rasanya sangat minimalis sakitnya. Kemudian juga bisa lebih cepat. Nah, contohnya kalau di kasus ini memang di awal itu bracket depan kita nggak pasang dulu, itu ada pertimbangannya sendiri. Nanti biasanya setiap pasien di sini akan dijelaskan sebelum perawatan. Jadi nggak usah khawatir, kenapa ini bracketku belum dipasang, santai aja. Nanti pasti dokter ortonya akan menjelaskan dengan jelas sekali. Nah, ini bisa keunggulan Smart Clip. Pertama, dia ukurannya lebih kecil dibanding tadi yang pertama ya. Yang pertama itu Damon Relax. Dia lebih tebal. Kalau Damon Relax ini lebih tipis juga. Kemudian dia keuntungannya bisa untuk yang crowdingnya jempale tadi itu loh. Nah itu nanti dia bisa bikin meratakannya, dia juga minimalis banget sakitnya. Diusahakan seminimal mungkin. Gitu ya. Nanti kita bisa lanjut lagi. Nah ini ada bracket yang ini keluaran paling baru. Ini apa nih dok? Namanya bracket insignia. Jadi dia basicnya adalah bracket Damon, tapi dia di customize. Kalau di customize itu jadi bracketnya itu benar-benar dibikin sesuai dengan kasus kita, gitu. Jadi seandainya pasien punya bentuk gigi yang tidak sama antara kanan sama kirinya, kemudian nanti kita akan memundurkan berapa derajat, karena gigi itu seringnya dia tidak rata. Tapi nanti kalau dia maju mundur gitu, nah sudutnya itu yang kita bisa atur dari awal. Ya, jadi pemasangan behelnya juga dia menggunakan seperti cetakan gitu ya. Kalau kita bilangnya jig. Nah kalau jig itu penempatan bracketnya jadi benar-benar dia sangat presisi. Dan sangat sesuai dengan kasus yang kita hadapi. Karena biasanya kalau kita beli yang sudah jadi, berarti ya memang kita akan mengikuti berapa sih sudut yang akan dicapai. Tetapi dengan bracket self ligating ini, kita enaknya kita juga bisa menyesuaikan Mbak Jodil kasusnya. Nah, kalau kita mau mundur lebih banyak, gimana sih caranya? Kita pilih bracketnya itu dari awal. Gitu. Tapi kalau insignia ini benar-benar dibuat khusus pasien itu. Jadi umpama kita jahit baju ya, kalau misalnya jahit baju, kalau kita beli cuma seragam, itu kan berarti ya ada yang pas, ada yang nggak pas gitu kan. Tapi kalau kita jahit benar-benar ukuran badan kita ya benar-benar pas, hasilnya benar-benar maksimal. Gitu. Jadi mas tambah lama tambah keren. Selanjutnya, nah terus ada nggak sih teman-teman Sobat Joy yang kalau misalnya itu kan behelnya tetap di depan ya, berarti kan nanti aku tetap kelihatan. Nanti biasanya kalau baru pasang tuh mancung-mancung gini ya Mbak Jody ya. Iya bener. Cumi cucamin tuh gitu. Iya benar. Jadi kalau behel kan susah iya benar. Jadi biasanya kan tebel, ada ya tambahan lah istilahnya gitu. Ada tambahan kok kok aneh ya rasanya. Jadi kalau mau nutup bibir tuh gini dulu, maju dulu. Susah ya dok ya. Maju dulu baru nutup gitu kan. Pasti kelihatan banget tuh baru pasang behel. Nah, ini ada nih kita. Solusinya gimana tuh dok? Nah, ini ada perkembangan lagi nih sekarang. Nah, udah pernah lihat belum seperti ini? Jadi ini pasang behelnya tuh di dalam gitu. Jadi kita senyum apapun nggak kelihatan gitu. Tapi gimana ya dok? Apakah itu ntar bikin sariawan? Karena kan dia bersentuhan langsung sama lidah ya. Oh iya, benar sekali. Itu gimana tuh dok? Jadi kalau bracket lingual, kita bilangnya bracket lingual. Jadi lingual braces ini dia memang dipasangnya itu di bagian lingual dan di bagian palatal untuk rahang atas gitu ya. Jadi benar-benar di dalam. Jadi kalau Sobat Joy ngelihat gitu ya, ngelihat benar-benar wow, itu gimana tuh caranya makan, gimana tuh lidahku. Ya memang kalau di awal itu kita adaptasi dulu sih. Adaptasi dulu, kita pengenalan dulu karena tadinya tuh nggak ada apa-apa, atau dipasang sampai ke belakang gitu. Mungkin awalnya lidahnya rasanya kurang enak. Terus yang paling penting ketika kita pasang lingual braces